Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Milatul Hakimah NIM 2018-248 akan menjelaskan tentang bukti audit di chapter 5. Proses audit dalam fokus bab ini kita akan melihat bagaimana bukti audit. Setelah auditor mengidentifikasi faktor risiko utama untuk klien mereka akan merencanakan audit mereka untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan bahwa akun yang relevan dan catatan pengungkapan terkait dilaporkan secara akurat. Yang pertama, pernyataan. Merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat pernyataan tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Sebagai contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa termasuk item laporan laba rugi untuk suatu periode akuntansi. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan saat menilai risiko salah satu material dan saat merancang prosedur audit mereka. Berikut ini beberapa asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa termasuk item laporan laba rugi untuk suatu periode akuntansi. Yang pertama, kejadian transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang ketiga, ketepatan jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Yang keempat, memotong transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir, klasifikasi transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Jenis bukti audit. Audit bukti adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Untuk bukti yang cukup dan tepat adalah konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Untuk yang pertama ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal ini dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Kemudian kedua, ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien. Untuk dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Auditor dapat mencocokkan rincian yang dicetak dalam catatan akuntansi klien dan dengan dokumen pendukung eksternal untuk memverifikasi jumlah yang tercatat. Yang ketiga adalah presentasi. Menurut ASA 502, bukti audit, pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim mensyaratkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat tentang masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Selanjutnya, jenis bukti audit yang keempat ada bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan. Yang kelima ada bukti komputasi. Bukti komputasi ini dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan menambahkan kembali entry yang termasuk dalam jurnal dan buku besar klien, juga melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, dan bunga pinjaman yang beredar dan pemodelan nilai wajar. Bukti fisik.
Audit berkumpul bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetapnya. Audit menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Misalnya, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk pengujian dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik dan kemudian menghitung item yang ada untuk memeriksa bahwa jumlah yang dicatat akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah jumlah yang dicatat akurat dan aset secara fisik ada. Yang terakhir ada bukti elektronik. Untuk bukti elektronik ini mencakup data yang disimpan dari komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai. Transaksi ini biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Persuasif bukti audit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika auditor mengakses catatan klien mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori dalam persuasifnya diantaranya yang pertama, ada bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, neraca percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan perhitungan. Yang kedua, ada bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup faktur dari laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Yang ketiga, ada bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Menggunakan karya seorang ahli. Mungkin perlu untuk menggunakan layanan dari ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Seorang pakar dapat merupakan anggota KAP yang bukan merupakan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang yang independen dari KAP dan kliennya. Tahapan saat mempertimbangkan penggunaan seorang pakar. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka memerlukan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Yang ketiga, menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghitung pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa. Yang keempat, menilai objektivitas pakar. Objektivitas ini mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa mempengaruhi preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan tersebut. Laporan harus merinci setiap tahap proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Yang keenam, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk
sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di lokasi lain. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor komponen, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitas auditor lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Rekan perikatan grup juga akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi baik. Tanggung jawab rekan perikatan grup untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diselesaikan oleh auditor komponen memenuhi persyaratan dan standar rekan perikatan grup tersebut. Jika rekan perikatan grup prihatin bahwa auditor komponen tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai komponen laporan keuangan yang diaudit, mereka akan meminta agar bukti lebih lanjut dikumpulkan. Jika auditor komponen tidak dapat mengakses bukti yang cukup, rekan perikatan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi karena batasan ruang lingkup. Hal ini akan terjadi ketika rekan perikatan grup tidak dapat memperoleh bukti hambatan tentang elemen komponen yang diaudit oleh auditor komponen. Prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan pada bagian ini dilakukan pada berbagai tahapan audit ketika menilai resiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, dan melakukan pengujian dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Yang pertama, melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Yang kedua, ada konfirmasi. Konfirmasi adalah pertanyaan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Mereka digunakan untuk mendapatkan bukti tentang item tertentu yang termasuk dalam catatan klien. Kemudian ada perhitungan ulang. Digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Ini akan melibatkan pemeriksaan penambahan dan perhitungan yang lebih kompleks. Teknik audit berbantuan komputer, di mana data klien disalin ke komputer auditor dan penambahannya dihitung ulang menggunakan paket perangkat lunak auditor. Selanjutnya ada performa ulang. Performa ulang ini berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien saat menguji kontrol. Prosedur klien dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Kemudian ada prosedur analitis. Digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi.